Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Amalia Putri dari Prodi Bimbingan Konseling semester 5 non reguler dengan NIM 215509027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik scaling question. Apa itu teknik scaling question? Scaling question merupakan sebuah teknik dalam sebuah terapi singkat yang digunakan untuk mengukur sebuah intensitas di sebuah situasi, atau teknik ini dapat digunakan untuk memahami sebuah permasalahan yang sedang dialami melalui pengukuran. Nah, pada teknik ini biasanya konselor itu melibatkan konseli agar mereka dapat memberikan angka di antara 1 sampai 10 atau mereka memberikan skala gitu. Yang dimana klien itu berada di posisi tertentu gitu. Seperti contoh misalnya konselor itu memberikan angka 10 sebagai tanda bahwa akhir skalanya itu yang lebih positif. Dengan demikian, angka yang lebih tinggi sama dengan hasil atau pengalaman yang jauh lebih positif dibandingkan angka yang di bawah atau angka yang paling rendah, seperti contohnya angka 1. Atau secara garis besarnya misalnya di angka 10 itu merupakan posisi yang memang diinginkan oleh konseli, sedangkan di angka 1 itu angka yang tidak diinginkan oleh konseli, atau angka yang dimana konseli sedang berada pada situasi tersebut saat ini. Kemudian penskalaan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan atau untuk membantu kemajuan klien menuju tujuan yang memang sudah ditetapkan oleh klien dari awal. Kemudian klien juga dapat mengidentifikasi tujuan dengan cara mereka mengidentifikasi indikator perilaku yang spesifik dengan menandakan bahwa mereka telah mencapai skala 10. Setelah tujuan itu ditetapkan, teknik penskalaan dapat digunakan untuk membantu klien bergerak ke arah yang nantinya dapat membantu mereka mencapai tujuan. Kemudian konselor juga dapat mengajukan pertanyaan untuk menemukan langkah-langkah kecil apa yang dapat diambil oleh klien untuk mencapai nomor urut-urut berikutnya. Pertanyaannya itu dapat meliputi apa yang akan Anda ambil dan sebagai indikasi bahwa Anda telah pindah ke nomor 6, seperti itu contohnya. Kemudian ada juga contoh dari scaling question ini. Seperti contoh nih, ketika kita memberikan waktu untuk klien dapat memberikan skala untuk dirinya di antara 1 sampai 10. Kita dapat memberikan pertanyaan seperti ini misalnya. Di antara rentang 1 sampai 10 di mana angka 1 itu adalah posisi yang agak nervous, sedangkan di nomor 10 itu menandakan posisi yang sangat nervous. Di angka berapa perasaan Anda kalau diminta bicara di depan umum? Kemudian ketika misalnya konseli itu menjawab 10, berarti berarti jawaban klien itu menunjukkan bahwa klien berada di situasi saat ini itu sedang merasa sangat nervous. Kemudian bagaimana cara kita agar mengetahui tujuan dari klien ini? Nah, kita dapat mengajukan pertanyaan agar konseli itu dapat memilih skala yang memang mereka inginkan dengan cara memberikan skala seperti contoh gini. Karena tadi yang dibahas itu yang agak nervous dan sangat nervous di angka 10, berarti angka 10 itu menunjukkan bahwa kondisi posisinya itu yang sangat tidak diinginkan ya, dan angka 1 itu yang sangat diinginkan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Kita dapat memberikan apresiasi dulu kepada klien gitu
agar nantinya klien juga merasa ada yang mensupport, dan sesi konseling pun tidak terlalu canggung ya dirasanya. Seperti contoh seperti ini. Wow, lumayan juga ya. Kira-kira kita perlu turun sampai angka berapa agar kamu bisa tampil di depan umum dengan tenang. Dengan begitu, konseli akan memikirkan skala mana yang mereka inginkan. Seperti misalnya, konseli ternyata menjawab angka 2. Nah, ini merupakan desired situation atau situasi yang klien inginkan atau yang konseli inginkan, yang ditentukan oleh klien itu sendiri. Nah, dengan catatan sebagai terapis atau sebagai konselor, kita tidak boleh memaksakan keinginan situasi pada sesi ini gitu. Jadi situasi yang benar-benar diinginkan itu benar-benar ditentukan oleh konseli itu sendiri. Mereka ingin misalnya memilih skala berapa. Jadi kita hanya menjadi fasilitator saja, tidak sampai dengan menentukan skalanya juga. Jadi skala itu tetap ditentukan oleh konseli itu sendiri. Kemudian ada lagi materinya, yaitu variasi teknik scaling. Nah, alih-alih menggunakan skala dari 1 sampai 10 untuk anak kecil, penskalaan dapat ditampilkan secara bergambar. Jadi, teknik scaling question ini tidak dikhususkan untuk anak remaja atau menjelang dewasa saja, tapi pada anak kecil juga bisa diterapkan. Hanya saja tidak semerta-merta harus menggunakan skala 1 sampai 10. Bisa juga ditampilkan secara bergambar. Misalnya, konselor dapat menggunakan berbagai ekspresi wajah seperti cemberut, tersenyum, atau langkah bernomor yang mengarah pada perubahan yang diinginkan. Jadi tidak hanya selalu tentang skala dari angka 1 sampai 10 saja. Kemudian saat menggunakan penskalaan dalam grup, penting untuk menanyakan peringkat kepada setiap orang. Kenapa? Karena perbedaan harus dieksplorasi untuk menemukan alasan di balik membantu klien mengidentifikasi perspektif orang lain dalam kehidupan mereka. Kemudian adapun langkah-langkah dasar dari teknik scaling question ini. Yang pertama itu ada pengenalan skala. Pada tahap ini, konselor akan menjelaskan mengenai skala kepada konseli. Contoh, kita dapat mengajukan pernyataan seperti ini. Bayangkan sebuah skala di antara 1 sampai 10. Angka 10 itu menggambarkan keadaan yang menjadi sangat baik, di mana kamu dapat sangat menginginkan keadaan tersebut, sedangkan di angka 1 itu menggambarkan keadaan terburuk dari situasi yang sedang kamu hadapi sekarang. Nah, itu untuk contoh pengenalan skala. Yang kedua itu ada current position atau posisi saat ini. Pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap ini diarahkan untuk mengetahui di mana posisi konseli berada saat ini. Contoh yang dapat diajukan, di mana posisi kamu saat ini dalam skala di antara 1 sampai 10 tersebut. Kemudian yang ketiga itu tahapannya itu disebut platform. Dalam langkah ini, konselor akan berfokus pada apa yang tersedia, baik itu dari sumber daya, potensi, atau harapan, dan apa yang sudah siap untuk dilakukan oleh konseli. Seperti contoh pertanyaannya seperti ini. Apa yang kamu telah lakukan untuk keluar dari posisi di angka 1 menuju posisi kamu saat ini? Atau apa yang bisa membantumu? Atau apa yang dapat berhasil kamu lakukan dengan baik? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan hal tersebut? Atau apa ada hal lain yang dapat membantu? Seperti itu. Kemudian yang keempat ada keberhasilan awal. Nah, pada tahap ini konselor akan mengajukan pertanyaan terkait dengan situasi yang sudah menjadi lebih baik yang telah dibayangkan oleh konseli. Contoh pertanyaannya, posisi mana yang baru saja kamu raih dalam skala tersebut? Apa yang berbeda dari sebelumnya?
Apa yang membuat kamu merasa berbeda? Apa yang bekerja dengan lebih baik dari sebelumnya? Kemudian yang kelima itu ada visualize a higher position. Itu pada tahap ini konselor akan mengajak konseli untuk mendeskripsikan hal-hal apa yang terlihat pada posisi yang tinggi pada skala tersebut. Contoh, pertanyaan yang dapat diajukan. Bagaimana hal-hal yang akan terlihat di skala 1, atau bagaimana kamu melihat dirimu berada di skala 10 misalnya. Apa yang berada di posisi tersebut atau apa yang dapat kamu lakukan selanjutnya, bagaimana hal tersebut dapat membantu, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada step forward. Pada tahap terakhir ini, konselor akan mengajak konseli untuk menyebutkan langkah maju yang dapat ia lakukan dalam skala. Contoh pertanyaannya itu dapat diajukan seperti ini. Apa yang telah kita bicarakan itu dapat berhasil? Apa yang secara khusus dapat berguna? Bagaimana kamu menggunakannya untuk bisa melangkah maju? Langkah-langkah apa yang terlihat? Jadi dalam tahap ini, dalam tahap terakhir itu nantinya konseli akan diajak. Nah, pada langkah terakhir ini jadi konselor itu dapat mengarahkan konseli agar mereka dapat menyebutkan langkah maju yang nantinya dapat mereka lakukan, sehingga mereka dapat mengambil langkah maju agar solusi mereka dapat terpecahkan. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.